Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 292, aku bisa menunggu jawabanmu. Ingat janjimu hari ini. Setelah Seng Minglan mendengarnya, dia meletakkan tangan kanannya. Kakak ketujuh, cepat panggilkan tabib untuk kakak keempat. Kakek Seng segera memerintahkan setelah melihat Seng Minglan sudah sedikit rileks. Sebenarnya, kakak ketujuh tidak pernah menduga Seng Minglan akan memberikan reaksi sebesar itu. Jadi, dia segera melangkah maju. Dia ingin membantu Seng Minglan menghentikan pendarahan di lukanya, tetapi... Tidak, terima kasih. Jangan sentuh aku. Seng Minglan mendorong Seng Minghui menjauh. Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang kotor. Kakak ketujuh berdiri di sana, tercengang. Dan Seng Minglan menutupi lukanya dan mundur 2 langkah. Sekarang, ini harapanku untukmu. Aku berharap kalian bajingan akan menua bersama dan mati tanpa tubuh kalian. Setelah mengatakan itu, Seng Minglan melirik kakek Seng. Dia benar-benar kecewa padanya. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan ruang kerja kakek Seng. Minglan, kakek Seng memanggil nama cucunya, ingin menghentikannya. Tapi apa gunanya memanggilnya? Tunangannya dirampok dan reputasinya hancur. Selain itu, dia sebagai kakeknya tidak bisa memihak Seng Minglan. Karena upacara pertunangannya besok. Menatap kedua pelaku utama insiden itu, seluruh tubuh kakek Seng bergetar karena marah. Sesuai keinginanmu, kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Sekarang pergilah dari hadapanku. Kakek, terima kasih atas izinmu. Aku tahu kakek sangat menyayangiku. Kakek Seng tidak punya pilihan lain. Mereka sudah mengakui hubungan seksual mereka. Bagaimana dia bisa menghentikan mereka untuk bersama? Tidak perlu baginya untuk mengorbankan cucu perempuan lainnya, bukan? Namun, kakak keempat adalah orang yang paling menderita setelah kejadian ini. Dan ini adalah pertama kalinya dia merasa kasihan pada cucunya. Dan inilah hasil yang diinginkan Seng Minglan. Larut malam, Seng Minglan keluar dari ruang kerja kakek Seng. Ketika Jing Yun melihat tangannya berlumuran darah, wajahnya pucat. Dia segera mendekatinya. Apa yang terjadi? Aku baik-baik saja. Aku melakukannya sendiri. Ayo kita ke Jingting dulu. Kamu harus menghentikan pendarahan lukanya dulu. Jing Yun menyeret Seng Minglan ke kamar lamanya dan membantunya duduk di sofa. Kemudian, dia bergegas mengambil kotak P3K. Mengapa kamu harus melukai dirimu sendiri? Jing Yun berlutut di depan Seng Minglan dan mengobati lukanya. Untungnya lukanya tidak dalam. Saya hanya ingin menakut-nakuti kakek. Saya tahu apa yang saya lakukan saat melakukannya, jelas Seng Minglan. Jing Yun, jangan bertengkar dengan kakek besok. Dia sudah berjanji tidak akan mengganggu pernikahan dan kehidupan saya lagi. Jangan katakan apapun untuk saat ini. Biarkan aku membantumu membalut tanganmu terlebih dahulu. Bagi Jing Yun, tidak ada yang lebih penting daripada tubuhnya. Tidak peduli seberapa marahnya dia seharusnya tidak melukai tubuhnya sebagai imbalan atas apapun. Jangan lakukan itu lagi. Saya tidak punya pilihan lain berdasarkan situasi saat ini. Itulah satu-satunya cara agar kakek bisa melihat rasa sakit dan tekad saya. Jing Yun dengan cekatan membalut lukanya dan membantunya berdiri. Ayo kita pergi ke Jingting. Tunggu, Seng Minglan tampak seperti teringat sesuatu. Tiba-tiba, dia menggenggam tangan Jing Yun erat-erat. Apakah kamu masih mengingatnya? Malam itu, aku berkata bahwa jika aku bisa lepas dari kendali kakek, kita akan bersama. Jing Yun tercengang saat mendengar apa yang dikatakannya. Dia menatap kosong ke arah Seng Minglan. Kukira kau mabuk. Tidak. Saat itu aku benar-benar sadar, kata Seng Minglan dengan serius. Ekspresi wajah Jing Yun sangat tidak wajar. Dia berusaha keras menyembunyikan perasaannya terhadap Seng Minglan. Namun, karena keraguannya, Seng Minglan tiba-tiba berdiri berjinjit dan mengecup pipinya. Kali ini, Jing Yun benar-benar terkejut. Tidak apa-apa. Kita bisa pergi ke Jingting dulu. Aku bisa menunggu jawabanmu. Setelah itu, Seng Minglan berjalan di depan Jing Yun. Jing Yun hanya menanggapi dengan lambat setelah beberapa saat. Wajahnya semerah tomat. Suasananya sangat canggung. Mereka tidak bisa berbicara satu sama lain selama perjalanan ke Jingting. Di sisi lain, kakak ketujuh telah berhasil merebut orang Inggris itu dari Seng Minglan. Kakek Seng telah memutuskan bahwa dia akan menggantikan Seng Minglan sebagai calon pengantin besok. Agar tidak mempermalukan para tamu, kakek Seng punya ide. Dia berkata bahwa nama pengantin wanita itu keliru, seharusnya Seng Minghui, bukan Seng Minglan. Dengan begitu, para tamu hanya bisa menerimanya meskipun tidak ada yang menyangka perubahan sebesar itu. Keluarga Seng sebenarnya telah mengganti nama calon pengantin wanita sehari sebelum upacara pertunangan. Sebelum tidur, Mama Seng mendengar tentang drama besar yang terjadi. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Kakak ketujuh memang berani sekali merampas saudara iparnya dan melakukan hal-hal yang tak tahu malu seperti itu. Yang lebih menyebalkan lagi adalah kita masih harus menjelaskan dan menghibur para tamu. Kudengar kakak keempat baru saja memotong pergelangan tangannya.
Aku tak dapat membayangkan betapa kecewa dan putus asanya dia. Setelah Papa Seng mendengar gerutuan istrinya yang terus-menerus, ia melambaikan tangannya untuk menyuruh istrinya beristirahat. Biarkan saja kedua saudara itu bertengkar satu sama lain. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Papa Seng merujuk pada ayah dari kakak ketujuh dan kakak keempat. Ngomong-ngomong soal ini, kakak keempat pasti tidak akan datang ke upacara pertunangan besok. Betapa sedihnya dia saat itu. Mungkin semua keluarga Seng akan berpikiran seperti itu, terutama saudari ketujuh. Ketika dia melihat betapa kalahnya Seng Minglan malam itu, dia merasakan kebahagiaan kemenangan meluap di tubuhnya. Will sekarang menjadi miliknya, dan sebagai hasilnya, latar belakangnya diperkuat. Dia akan lebih percaya diri pada keluarga Seng di masa depan. Jadi, setelah melalui krisis di ruang belajar, dia menari dengan riang di kamarnya. Dia, Seng Minghui, akan menjadi calon pengantin besok. Jadi, mungkin Seng Minglan tidak akan hadir di upacara besok, kan? Meskipun kakek Seng telah memberikan penjelasan, siapa yang tidak akan mengerti makna tersirat dari hal ini? Jika Seng Minglan muncul, semua orang akan bersimpati padanya. Karena dia telah dicampakkan oleh calon pengantin pria sehari sebelum pertunangan. Lagi pula, siapa yang peduli dengan Seng Minglan? Sekarang, tibalah saatnya bagi Seng Minghui untuk menikmati keberuntungannya. Saat Jing Yun membawa Seng Minglan ke Jingting, Seng Xiao dan Mu Qixi sudah tertidur. Namun, ketika Seng Xiao melihat Seng Minglan datang dengan tangan terluka, dia mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Seng Minglan duduk di sofa dan menceritakan kembali kisah tentang kakak ketujuh yang merebut kekasihnya kepada ketiganya secara terperinci. Mungkin kejadian malam itu yang memberinya ide untuk merebut kekasihnya. Dan begitulah yang terjadi. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa dia telah berbuat baik padaku. Kakak ketujuh pasti merasa sangat bangga sekarang karena telah merebut pria itu darimu. Dia pikir dia telah berhasil mempermalukanmu. Kamu tidak bertengkar dengan kakek Seng dan kamu bahkan telah memenangkan simpatinya. Kakak ketujuh pasti tidak tahu bahwa kamu adalah pemenang yang sebenarnya. Seng Xiao mengeluarkan sebotol anggur dari lemari dan menuangkan segelas untuk Seng Minglan. Selamat, kakak keempat. Aku tidak menyangka semuanya akan berjalan dengan baik pada akhirnya. Aku bahkan sudah bersiap untuk yang terburuk. Seng Minglan merasa sangat lega sekarang. Seng Xiao menyeringai. Kamu tidak membuang-buang energi untuk mencapai tujuanmu. Sekarang, kita akan tetap bersikap rendah hati. Besok, kita akan pergi dan menonton drama Seven Sister yang bagus. Keluarga Seng mengganti calon pengantinnya dalam waktu yang sangat singkat. Ini pasti akan menjadi topik yang sangat menarik.